Welcome back to our channel Palembang Subkultur. Jadi di sini kita berada di hutan tropis. Hutan tropis. Tapi bukan hutan sebenarnya. Kita datengin tempat kediamannya Mr. Jimmy. Yes. Lengkapnya apa ya? Jimmy Delvian. Jimmy apa Jamie sih? Ya kalau di KTP Jamie. Jamie. Oh, kebiasaan orang Jimmy. Ya, tapi panggilnya Jimmy dari SMP. Oh, SMP. Dari SMP dari panggil Jimmy udah enggak sekarang. Tapi bukan Jim Carrey ya. Enggak. Jim Carrey. Jadi di sini bukan hutan tropis. Sebenarnya band hutan tropis. Cuman di sini karena ngumpulinnya susah mungkin ya. Ngumpulinnya susah. Jadwal ya mungkin ya. Iya. Jadi kita hadirin frontman-nya aja lah. Jadi Jamie Delvian sebagai vokal gitar ya. Iya, vokal gitar. Jadi vokal gitar di sini kita akan bahas tentang band hutan tropis yang dimana kalian pasti pernah dengar lah ya di radio, di TV mungkin. Asik ya. Yang pasti di pertunjukan lah ya. Banyak gigs ya, baik panggung besar, kecil, sedang, agak sedang. Jadi ketemu sama Jimmy waktu pas di IP. Iya. Belakang IP. Nah, benar kan? Dulu. Nah, itu zaman-zaman lagi apa? On fire lah ya. Iya, benar tuh band. Nah, banyak banget waktu itu. Aku kemarin sempat nyari studio. Itu dikenalin sama si Agus. Agus Watermelon. Oh ya Agus. Oke. Iya. Karena mereka juga waktu itu ada proyeknya sama. Di mana dulu? Waktu masih Baliga ada? Iya, Baliga juga berarti ya? Iyalah. Iya, kita kenal dari Baliga dulu. Oke. Iya, Tapi bukannya itu di belakang IP dulu? Belakang IP dulu? Enggak lah. Itu setelah. Jauh malah. Aku dulu di Baliga dari 2005. Oh, benar. 2005 terus sampai 2009 ya efektif itu sampai 2009 terus setelah itu di belakang IP itu pindah situ. Oh, dari situ. Berarti kalau misalnya ada panggilan lagi, cowok panggilan. Itu posisinya apa? Mantap di situ. Apa sebagai engineer apa soundman atau di Baliga? Kalau Baliga dulu aku sama engineer, memang waktu itu kerjasama sama ini pemilik studio Baliga itu sudah eksis duluan. Sekitar tahun 2002 kalau tidak salah. Iya. Udah duluan lah dia. Masih di situ terus lah. Aku masuk jadi recording engineer di situ. Sudah habis itu teknisi rekaman terus sampai 2009. Ya di situlah banyak kenal sama budak-budak. Dan itulah aku waktu itu kan masih kacau lah anjing. Rekaman tajam. Belajar yang namanya metronom lah, rekaman yang masih transisi. Di situ kan. Iya, memang dari kaset. Iya, masih sama ke CD digital lagi kayak gitu kan. Banyak ininya memang banyak banyak pembelajaran juga untuk budak-budak waktu itu. Iya. Karena studio digital rekaman digital kan. Iya, termasuk yang pertama dulu di Baliga. Cuman tuh kenal metronom, cuman karena itu juga agak segan Jim. Karena lihat kondisi yang studio yang mewah mungkin kan. Iya. Biasa main studio ya. Iya. Bener juga. Banyak yang gitu. Nah, ini kan ngobrol flashback dikit ya. Ya pasti banyak flashbacknya. Iya benar. Jadi cerita kenal Jimmy dari situ dulu. Nah, mungkin kalau kita lihat ini sekarang udah eksis di bandnya nih, bukan di balik layar lagi nih. Masih. Oh masih. Tetap. Jadi aktivitas sekarang? Ya aktivitas sekarang ngeband. Belakangan ini agak stop karena aku kecelakaan kemarin. Oh iya, sini patah. Oh. Tapi sekarang udah sudah lumayan, tapi masih perawatan. Nggak terlalu berat ya? Nggak. Terus ngajar di Polsri juga, Politeknik Sriwijaya. Nah agak
terbantu juga di Polser itu karena enggak menuntut kehadiran kan? Nah itu jadi pas lagi tidak bisa kemana-mana ada alternatif ngajar daring, ya udah. Jadi itulah kegiatan lebih banyak di rumah sebenarnya. Ya. Jadi kalau ngobrol masalah hutan tropis ya, hutan tropis yang ku denger nih, aku udah kepo-kepo nih. Ya cuman memang kan pernah kan ada ngerekam juga sih. Nah hutan tropis nih kok bisa namanya hutan tropis kayak gitu? Tiba-tiba muncul ya. Biasanya kan dari tahu lah kalau dulu kan dari Palembang mungkin pempek apa. Iya. Ya masuk unik juga lah aku pikir. Iya sebenarnya walaupun selama ini terutama yang kau kenal aku kan dulu banyak di belakang layar. Tapi kan waktu itu tahu juga bahwa aku gabung sama Gusti sama David dulu di Anita. Oh iya. Iya di Anita. Jadi sebenarnya walaupun di balik layar aku juga tetap aktivitas bandnya tuh sebenarnya tetap ada. Ya sempat backup sama belukar juga walaupun sekali waktu itu. Dua panggung. Iya 2 panggung di additional player. Nah ya sebenarnya sejak pasca 2011, 2012 lah budak-budak kan sudah mulai pacak rekaman dewek di rumah, sudah teknologi itu sudah mulai masuk kan. Iya. Akhirnya secara kegiatan di studio itu ternyata terpengaruh, jadi berkurang. Kegiatan di studio itu berkurang waktu itu. Nah tapi band lagi tidak kate, tidak punya band waktu itu. Ceritanya itu. Tidak bisa dibilang tidak sengaja sebenarnya. Hutan tropis itu muncul, bisa dibilang ya. Karena waktu itu sama teman-teman yang pertama hutan tropis itu aku Rio, sama Rio juga sama Fajar. Double Rio nih? Ya, Rio satu main bass, Rio satu lagi main gitar. Terus si Fajar yang vokal waktu itu. Ya, aku main gitar waktu itu, bukan jadi vokalis. Terus yang main drum Ferris itu yang pertama kali. Nah tapi waktu itu hutan tropis itu dibikin untuk melok audisi yang dari rokok itu waktu itu. Itu tahun berapa? 2011. 2011. Iya 2011 ya. Akhirnya nyari Namo untuk ikut audisi. Nah di situ aku bilang waktu namanya apa ya kata si Rio gitu. Kalau Rio ingat kan namanya apa? Nah dalam sepersekian detik ya, sepersekian menit lah. Langsung nyusun puzzle. Nah memang ide awalnya muncul nama hutan tropis itu atas alasan yang kuat sebenarnya. Aku tuh kan basicnya itu sebenarnya dari dusun. Orang tua itu dari dusun di Lahar. Nah ingatan aku saat itu di dusun itu benar-benar masih asri kan. Nah tapi pada saat mencetuskan nama hutan tropis itu udah kondisinya sudah beda di dusun itu gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah akhirnya aku langsung bilang ini hutan dan hutan tropis. Pokoknya langsung hutan tropis. Anak-anak setuju. Karena waktu itu nama pecah hutan tropis atau apa dianggap masih terlalu ya aneh gitu, nyeleneh mungkin. Mungkin orang lebih familiar dengan nama-nama band yang apalah Geisha, yang berbau-bau luar kan. Nah tiba-tiba muncullah hutan tropis. Ya itu terbukti tuh waktu pas pentas pertama kali. Jadi audisi itu tetap ikut, tapi tidak lolos gitu. Tidak lolos karena usia. Karena kami waktu itu sudah 30-an lebih kan. Sementara itu karena usia aja tidak lolos. Tapi ternyata band ini masih tetap pengen main. Nah Pak, manggung lah kami pertama kali itu di
BKB, acaranya ini Didit waktu itu UN. Oh iya, acara UN. Tapi masih band cover, bawa lagu festival itu? Lagu slang. Festival? Itu audisi ini deh. Audisi. Ngirim rekaman itu. Oh, jadi sekalian ini dipanggungin itu. Yang lolos tapi. Oke, yang enggak lolos tidak. Aku udah ini milih hutan rimba. Enggak tahu ya. Nah, udah pokoknya hutan tropis. Ya itu yang aku bilang agak aneh itu pas naik panggung di BKB itu waktu di present hutan tropis. Ya itu ada rasa apa dia hutan tropis. Hutan tropis ya. Agak aneh. Jadi itu resmi lah di 2012 ya dengan momen itu ya. 2012 ya. Momen pas ada audisi. Apa tuh ujungnya? Audisi buat apa tuh? Untuk rokok yang kayak One Most Wanted segala macam. Oh, Most Wanted. Yang gitu-gitu. Waktu itu cover lagu slang, aku ingatnya. Oh itu? Cover lagu yang berat. Nah akhirnya band ini Hutan Tropis angkatan pertama lah. Iya. Ini fade out, artinya budak-budak bubar, terus ke mana-mana akhirnya tidak berjalan lagi. Nah sampai akhirnya 2015 itu mulai bikin lagi karena itu dipicu oleh ada kawan dia ini punya syair, terus dia minta digubah jadi lagu. Syair itu berbau lingkungan. Syair dia waktu itu akhirnya itu dibikin. Nah akhirnya syair itu sampai berapa ya, 16 kalau tidak salah itu jadi lagu. Dan ada keinginan untuk cuman kalau ini dibikin ini apalah namanya gitu kan. Langsung nyetusin yang itu hutan tropis itu. Ya dia langsung sepakat. Jadi kalau biasanya kan kayak gini Gin. Kalau zaman dulu ya. Tidak apa-apa. Jadi gini. Buat nama band tuh kan biasanya enggak jauh dari aliran ya, kadang-kadang muncul di situ ya. Genre lah ya bahasanya. Kadang-kadang genrenya kenceng-kencengan, harus namanya harus inilah ngimbangi gitu kan. Jadi berarti udah sepakat di situ, berarti mungkin tidak jauh dari genrenya itu. Nah, kira-kira Hutan Tropis nih genrenya apa nih kalau ini bawa sama pengaruh-pengaruhnya lah kira-kira. Kalau aku sih secara personal sebenarnya aku banyak nian referensi karena kegiatan aku juga di belakang layar kan selama ini jadi banyak referensi. Nah tapi sebenarnya ada beberapa yang memang benar-benar jadi sesuatu bagi aku itu. Kalau yang ininya The Beatles sebenarnya. The Beatles yang paling dominan kayaknya mempengaruhi. Setelah itu apalagi ya, kalau yang ininya mungkin ya Weezer mungkin ada juga di situ. Terus Radiohead, pokoknya yang band-band Blur. Tapi rata-rata luar lah ya. Ya kalau yang kita siapa ya? Lokalnya siapa ya? Ya muncul belakangan sih sebenarnya. Muncul belakangan dan setelah aku kayak di Adams gitu ya, terus pas itu kayak muncul White Shoes gitu kan munculnya tuh belakangan. Artinya referensi mereka ketika aku ini juga kayaknya sama. Aku pernah waktu itu ngobrol sama Mondo sore. Jadi waktu aku kerja di studio Pendulum di Prapanca di Jakarta. 2008. Aku sempat iseng tanya sama Mondo, itu sebenarnya inspirasi untuk kau bikin lagu itu apa sih? Dia bilang The Beatles. Dan jadilah kayak musiknya sore itu kan. Nah kayaknya dengan influence atau referensi yang sama sih berangkat. Artinya itulah yang kuat. Tapi setelah dia jadi produk yang anggaplah jadi album ya 2018 rilis itu ya genrenya itu lebih ke pop sebenarnya. Tapi kalau ini aku udah dengerin ya beberapa lagu lah. Ya banyakan unsur dari gitar yang lebih cenderung ini ya, akustik ya. Lebih akustik ya. Ya, akustikan. Nah, biasanya orang dengar kalau akustik udah jauh dari
ballads, balada ya balad atau folk lah ya. Nah sementara apa mainstream atau ininya kan di alternatif ya, ada alternatif pop ya, kalau di Beatles kan pop ya. Ya pop. Nah jadi kalau kupikir sebelumnya kupikir itu folk untuk hutan tropis ini, ternyata lebih ke pop ya. Ya kalau itu kan di ini kan kalau sub genre itu kan udah terlalu banyak ya gitu sekarang ini, maksud aku tuh kita yang seangkatan ini tidak mengenal itu dulu. Oke, iya. Baru sekarang gitu. ini. Akhirnya itu dikategorikan akhirnya bahwa hutan tropis ini kayak di Spotify misalnya, itu kategorinya folk. Oh, masuk ke situ ya? Maksudnya kategorinya itu jadi folk. Jadi kesan dipaksa juga ya? Aku udah tahu mungkin ya. Mungkin benar. Mungkin dari unsur instrumennya itu kalau pikir ya. Iya. Itulah makanya kan kita, ya aku udah mengkiri juga ya, karena kita kan kuping kita ini kan dengar segala macam yang mampir ke kuping dan pala kita kan. Ya artinya Roma Irama mungkin ada juga di situ. Iya, mungkin. Ya kan tanpa kita sadari kan itu kita dengar dan tersimpan di memori, dan itu semua kita pertanggungjawabkan ketika kita berada di meja menciptakan ya. Iya, pada saat kita menciptakan itu. Nah, yang tadi yang ikut apa tuh tadi audisi tadi itu lagu apa tuh? Lagu slang. Ada lagu ciptaan nggak? Nggak ada. Oh, cuma cover. Itu memang audisi untuk cover. Nah, berarti lagu yang pertama kali itu di tahun berapa tuh? Dan yang menciptakan lagu. Ya 2000 bisa dibilang 2015 ya, tapi itu syairnya teman. Oh, yang pas yang ngeluarin itu. Iya, syairnya teman. Nah, itu mulai membawa nama hutan tropis itu udah sering manggung juga gitu. Udah sering lah manggung, bahkan sama dia dibawa keliling-keliling gitu. Nah, tapi yang benar-benar itu dari dari aku dan teman-teman itu ya di album itu 2000, mungkin mulainya 2016 lah. 16 ya. Itu di yang album ini? Iya, yang album ini. 3500 Hz ya. Jadi rata-rata kalau untuk lirik siapa? Kalau lirik itu semuanya aku. Oh. Iya, semua aku yang bikin tema lagunya. Ya ingin spesifik sih sebenarnya, ingin spesifik menyampaikan suatu di divisi hutan tropis ini. Aku saat itu ya, aku ingin nyampein kegelisahan yang hubungannya dengan kondisi hutan, dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Nah, yang tadi yang penyair lah ya, penyair bahasanya tadi. Nah, yang ngasihin apa syair-syair tadi jadi tidak lagu yang dikasihnya tadi? Iya, jadi. Tapi karena beberapa ini ya namanya bekerja sama kan, pasti ada sesuatu ini, akhirnya kita tidak bisa menghandle pergesekan itu gitu. Tidak bisa menghandle pergesekan jadi terjadi permasalahan lah di situ. Akhirnya ya sudah putus di 2016 pada saat. Dan beberapa itu udah ada 2016. Udah ada yang kalau dibilang di album itu udah ada dipakai berarti ya? Ya nggak ada yang dipakai karena syair ya tetap jadi syair dia dan lagu itu jadi lagu aku akhirnya. Tapi karena dia sudah jadi utuh jadi satu lagu ya sudah ya. Ya kayak kasihan juga sebenarnya sama nada-nada itu benar. Ya dengan effort. Tapi banyak sih sebenarnya pelajarannya dari situ. Banyak. Dia juga banyak ngajari aku. Apa lagu pertama tuh kemarin jadinya? Judul? Yang pertama. Yang pertama itu ini Beranda dan Kau dan Langit Biru sama Beranda itu yang pertama. Oh, berarti masuk album kalau salah ya? Iya. Oh, itu. Itu yang pertama kali dibuat. Berarti kalau yang aransemen dari kita juga apa bareng-bareng? Aransemen waktu di album itu si Wiwin waktu itu yang main gitar. Main gitar si Wiwin yang banyak campur di aransemen. Jadi dia menyempurnakan gitunya.
Cuman aku lihat kemarin itu yang kayak aku banyak kan ngulik di YouTube ya. Lagu-lagunya kan lagu-lagu di situ ya, di posting situ ya. Ada Spotify juga mungkin tadi ya. Ada. Nah di luar album itu ada beberapa lagu ya, kayak Dempo. Kalau salah Dempo ada di album. Sorry, apa yang ada ya kalau salah? Pejuang ya. Ya Pejuang itu ini 2021 kemarin. Baru. Teman-teman dari Bandung. Aduh apa ya? Pokoknya itu yang teman-teman dari Bandung dia bikin kayak kompilasi itu. Terus aku untuk support suatu lah gerakan apa gitu kan. Oh, cek. Jadi pangan ya. Oke. Hutan Tropis ini udah rilis album ya. Nama albumnya tuh 3500 Hertz. Itu kapan sih ini launching kemarin? 31 Agustus 2018. 18 ya? Iya. Bentar. Waktu itu lagi apa ya? Rabu, Bang. Di Rabu ya? Rabu. Caknya iya kayaknya. Benar. Tahu dari mana? Dari mana? Iya tahu lah kan. Aku selalu mantau juga kepo-kepo. Budak-budak di mana nih? Tidak jualan aku situ. Nyobo ekspansi. Iya. Apa tetap pakai PW itu? Enggak. Waktu itu sewa. PW itu udah kacau itu. Spekulasi itu. Dari mulai yang di depan rumah sakit. Nah itu pertama kali itu. Kacau itu. Nah jadi jalanan. Kerja. Maksudnya ini kehidupan. Fenomena kehidupan. Iya benar kehidupan. Ngomong kalau album 3500 ini recording, mixingnya di mana? Seluruhnya di sini. Di sini lah. Iya. Di sini. Di studio. Seluruhnya pokoknya sampai master itu kerjanya di sini. Di sini. Oke. Terus ya habis dari mastering ya pasti enggak jauh lah ya recording lah ya. Maksudnya records ya. Label. Nah, ada cerita aku jingok di itu The Majors ya. Iya The Majors. Nah cerita yang mana tuh? Ya The Majors mungkin ya salah satu label yang pas lah ya untuk Hutan Tropis pikir ya. Dan itu juga muncul awalnya itu bukan The Majors awalnya. Oh iya. Awalnya itu ke label punya kawan. Di luar Palembang. Gitu, ada namanya di sini. Sekilas info. Sound the Like Record. Sound the Like Record Clive. Itu di kota mana? Di Jakarta. Oh Jakarta. Ya punya kawan kecil aku kawan SMP. Sekarang dia di situ. Dia buka kayak jual vinil cak itu. Terus dia pengen juga nge-label gitu kan. Tapi genrenya dub. Kebanyakan ya band-band yang join ya. Ya genre itu reggae cak itu kan. Terus aku bilang, "Sudahlah ini Mas Mimi kan namanya Mas. Hutan Tropis dilabelin sama Sound Like Band." Dia iya bae waktu itu. Okay. Nah, enggak sengaja rupanya dia tuh bertemu sama kawan aku juga adik kelas aku di SMP dulu. Iya. Kawan, rupanya dia tuh sedang ya waktu itu kerja di The Majors lah. Terus dia ngerekomendasiin ke pemilik The Majors itu, Pak David. Dekat apa dia? Ya, ngerekomendasiin gitu kan. Pak, ada nih Pak band dari Palembang. Namanya Hutan Tropis. Nah, ternyata benar. Ternyata nama itu yang jadi atensi dia pertama kali. Jadi kayak itu kan. Wah, Hutan Tropis. Wah, pecinta alam nih. Gitu kan. Dari situ ya. Udah apa lah. Nah, terus akhirnya karena sudah di sounding tadi, sampailah ketemu beberapa kali aku datang ke Jakarta, ketemu sama Pak David, dan akhirnya kata Pak David, sudah pokoknya master kirim, nanti kita yang labelin dan distribusi sama dia. Ya artinya sebenarnya tidak terlalu ini juga, tidak terlalu sulit juga. Jadi oleh Pak David langsung disuruh kirim master, nanti dia langsung diproduksi. Ya sudah disepakati akhirnya 2018 Agustus itu. Akhir Agustus itu rilis di sini di Cafe Bingen. Oh Bingen. Iya Bingen. Masih di iya. Dekat
fatal ya. Oh iya, oh bener ya, bener. Tahu. Masih ingat di Prabowo gitu. Ya, gampang. Akhirnya dari situlah ya, ini kan udah jalan 4 tahun ya. Ini walaupun secara produksi musik nggak terlalu gempur-gempuran yang nggak terlalu kencang. Tapi ternyata banyak ininya, banyak dapatnya lah. Iya. Banyak dapatnya. Dapat apa? Terutama dapat pengetahuan jelas lah gimana memanage. Karena The Majors ini melepaskan permasalahan manajemen itu. Jadi dia cuman itu cuman memproduksi kita aja, terus kita jalan atas label dia, dan dia juga nggak ada untuk jahit. Akhirnya kan secara manajemen kita juga harus benahin juga kan. Oh ternyata banyak dari sisi manajerial itu dari kita selama ini itu yang ternyata masih kurang lah. Di situ masih kurang, dan harus kita gali lagi sebagai salah satu faktor yang penting yang penting juga di samping bandnya dewe. Itu justru manajemen bandnya. Harus kuat. Iya betul. Ya secara nggak langsung berarti di luar dari playernya sendiri kan manajemen harus ada terbentuk. Iya. Biar itu aktif. Istilahnya itu ada apa ya? Itu juga yang menghidupkan. Nah ini kalau manajer aku nonton nih ada Takslan. Jadi dari Takslan juga sebenarnya aku banyak dapat pengetahuan juga. Cak Mano maintain sebuah band, Cak Mano justru yang hal-hal fundamental aku bisa dapat dari. Ya secara global ini kan industri musik lah ya. Iya. Kalau memang udah jatuhnya rekod ini memang serius, berarti kita harus ngimbangin lah ya. Iya, kayak gitu ya. Serebel apapun band ya. Ya, kupikir juga perlu dibarengi dengan itu sih. Mana kita bisa mencapai kuping kawan-kawan kita yang ada di Sulawesi misalnya, dari Sumatera ini. Atau se-Sumatera ini. Itu kalau tidak dibarengi dengan ini kan, manajemen kan agak susah juga. Benar. Maksudku ke arah situnya, bukan industri secara industri kapitalisnya lah ya. Yang besarnya. Bukan secara itunya, tapi mana dia bisa hidup. Kalau permasalahan duitnya ya itu udah konsekuensi logis lah istilahnya. Iya, pasti. Nah, pas yang formasi album 3500 ini masih dengan yang dari awal itu ya? Enggak, jadi ini Hutan Tropis ini sampai sekarang itu udah 5 kali. 5 kali? Ya pergantian, bukan ini ya, bukan pergantian formasi, tapi bukan dalam arti dipecat atau cak mana, bukan. Secara natural. Jadi aku memposisikan Hutan Tropis itu betulnya itu dia adalah organ tersendiri dari diri aku gitu. Pengennya tuh itu pengennya. Oke. Jadi seluruh siapapun yang ingin masuk ke Hutan Tropis itu ya sejauh dia bisa seiring dan bisa komit lah istilahnya. Tapi tetap fun ya. Tetap dengan riang gembira gitu. Tapi kalau misalnya tidak enjoy, ya enggak masalah. Enggak masalah untuk. Tapi sampai sekarang masih tetap di situ. Sampai sekarang pasti ada lah ya, kita tuh pengen formasi yang yang konsisten nih kalau bisa dibilang ya. Jadi biasa lah kalau orang-orang kan melihat tuh kan, wah band ini selain si vokalisnya pasti dikenal juga yang posisi lain kayak gitu kan. Jadi biar jadi sebenarnya kan bagian dari band itu ya. Cuman aku paham sih masalah, jadi yang mau ikut dan misalnya lagi kosong seperti itu kan. Kayak gitu. Nah jadi kalau ini Jim, aku dengar ini yang 3500 Hz ini kan lirik-liriknya nih
Mungkin ini kalau nggak salah ya, aku pikir ini tentang lingkungan kayak kebanyakan. Setelah kau observasi ya. Observasi, yes. Penting ini. Kadang-kadang singelong kadang-kadang nggak tahu ini biasa lah kalau ya singelong kan cuman, wih barengan. Kalau di balik lirik ini kan semakin kesini semakin ke depan kan pasti harus inilah tahu lah ya. Apa benar tentang lingkungan tuh apa ada kalau aku dengar kayak ada tentang kayak pasar apa tuh apa yang pasar ini tadi? Pasar ini telah musnah. Pasar ini telah musnah. Ini sebuah apa tuh? Protes. It's a protest. Apa benar nggak aja itu? Oh, iya benar. Dan itu diperkuat dengan ini. Jadi lagu itu sebenarnya sudah ada itu ya sekitar 2017 awal lah kalau salah. Udah bikin waktu itu karena ada isu pembongkaran pasar Cinde waktu itu. Terus aku bikin lagu itu. Nah, tidak lama setelah itu kawan-kawan dari divisi musik ini ya waktu itu ada macam-macam lah, udah ada Manakin, ada The Tension, ada apa yang mengokupasi Sudirman itu. Nah terus setelah itu ada gagasan untuk bikin kayak semacam kompilasi tapi dari genre yang pop. Nah dari genre pop tentang pasar Cinde. Nah pas nih aneh itu siapa? Ada yang sudah rilisan? Waktu itu Rima Oman. Oh iya. Rima Oman. Stand with Cinde namanya. Stand with Cinde ya. Itu di rilis albumnya di Bangkok angkringan. Angkringan Bangkok di ada. Ada. Cuman aku udah ada nongkrong kan udah gitu. Ada malu. Ya di situ waktu itu dirilis ada Pela, ada. Aku sempat ini sih kalau masalah Cinde itu ada yang ngobrol bareng itu di mana tuh? Ya. Daerah Bukit ya. Nah, itu sekilas itu. Ya waktu itu kan memang banyak ya seluruh uang membicarakan itu kan, menyayangkan apa yang terjadi di situ. Nah ini salah satu bentuk juga kompilasi ini untuk protes terhadap itu juga sebenarnya, tapi dari sisi dari genre pop. Nah akhirnya bikinlah kompilasi itu. Berarti ini bagian dari album ini lah. Ya justru rilis duluan di kompilasi itu sebelum di album. Oh iya gitu? Iya, itu dirilisnya 2 kali itu lagu itu. Rilis di ini pasar ini telah musnah ya. Rilis di kompilasi itu, terus habis itu dirilis lagi di itu album di 2500 Hertz itu. Kalau ini jadi kuliah itu ada sih beberapa petikan gitar itu memang ada nggak tahu benar apa enggak, lebih kayak Batanghari ya, hampir sama kayak gitu. Nah jadi yang ku bilang ini lagu Dempo lah ya. Nah Dempo nih kentalnya akustiknya nih dominan di situ. Nah jadi apa yang ku maksud ini Dempo waktu itu kan kayaknya ada cerita produksi video klip ya. Iya dah. Nah itu cak mana tuh? Kok bisa? Ya seharusnya kan kalau misalnya ini Senianan nih kayak gini, Dempo. Tahunya ke Dempo nih ini buat video klipnya. Memang ada niatan di situ ya. Enggak juga. Kalau lagu Dempo itu betulnya ini ya kayak aku tuh pengen ngasih hadiah untuk tempat kelahiran aku. Sebenarnya itu. Lahat ya? Pagaralan pastinya. Aku lahir tuh di Kampung Duo. Kampung Duo itu dulu waktu aku lahir itu tahun 90-an. Itu di bawah bukan percaya aku lahir tahun 90-an. Percaya aku. Apa lo nah? Ya, waktu aku lahir itu Kampung Duo itu kampung tertinggi lah bisa dibilang. Ya sampai sekarang itu posisi udah naik kalau salah kampung enggak? Iya kalau kita nak ke Tugu Rimau itu, itu pasti melewati Kampung Duo itu. Nah di situ aku lahir dulu ya. Lahir di situ. Itu ada hubungan sama ini, kampung di Palembang. Kampung Duo juga. Kampung Baru. Kampung Baru. Serius nih ya. Apa tadi? Ya, Kampung Duo. Jadi Kampung Duo jadi lahir di situ besar, ya nggak besar amat. Aku tuh
sampai kelas 2 SD sebenarnya di Pagar Alam itu. Terus ikut bos karena bos tuh begawe di perkebunan waktu itu. Di Lahat. Ikut bos pindah ke Palembang sini. Daerah kilometer berapa 21 ke arah Sumbawa sini. Nah tapi setelah aku selesai kuliah itu akhirnya deket kan. Di Palembang dekat balik dusun nih. Kuliah di Jakarta ya? Kuliah di Jogja. Jogja. Iya. Jogja. Setelah balik selesai kuliah langsung ke Baliga itu. Nah sudah akhirnya pengen berbuat sesuatu ya, bikin lagu tentang Dempo itu. Nah liriknya itu udah jadi duluan. Terus habis itu ingat bahwa dulu si Wiwin itu adik aku tuh itu pernah bikin aransemen gitar Batang Hari 9 itu. Nah itu lah. Ya. Jadi benar namanya ternyata yang waktu pas lagi menerjemahkan si lirik ini tadi jadi lagu, kok bingung kan ini nak dibuat cak mano sih. Terus tiba-tiba langsung ingat, kau kan pernah waktu itu ngerekam ini Batang Hari 9 itu. Nah coba dipadu dengan lirik ini, rupanya pas nih kenal. Rupanya kenal nih memang caknya jodohnya itu. Itu direkam 2002. Lagu Dempo itu 2017, tapi akhirnya udah 2015 duluan. Nah sudah itu habis setelah rilis 2018 itu ada teman-teman dari ini Iris Production. Palembang. Ya Palembang sama dari musik kreatif. Dulu itu masih di ini di Iris lah ya Iris. Sama musik kreatif. Ide si Chris waktu itu bilang ini baik kita bikin di Dempo guys, sekalian kita naik gunung. Mereka belum pernah naik gunung. Laju kita laju aja. Udah langsung bikin rencana untuk naik gunung untuk produksi video klip itu. Oke. Seru ya. Wah itu luar biasa tuh. Jadi dan itu aku makanya mana ya teman-teman tuh ikut patungan itu aku yang luar biasa, sangat terima kasih sama mereka. Jadi kami naik Dempo itu patungan ya. Kami itu patungan gitu. Patungan ngumpuli ongkos satu orang kalau tidak salah 250.000 apa salah waktu itu. Jadi posisinya kalau untuk band kayaknya tidak full band itu ya? Enggak. Makanya ya karena waktu itu kan yang punya hobi dan ini naik gunung cuma aku. Itu. Iya. Ya itu oke kan naik. Ternyata juga yang tidak kalah penting itu di Pagar Alam disambut sama forum pecinta alam di sana di Pagar Alam. Ada namanya Forpa Besemah namanya. Forpa Besemah ini salah satu bagian penting juga dalam sejarah hutan tropis karena saat itu tanpa pamrih mereka langsung mensupport dengan mengerahkan sekitar uang 11 kalau tidak salah untuk mendampingi kami naik gunung itu. Berarti naik Dempo itu. Produksi video klip dulu apa naik gunung lu? Naik gunung dulu. Naik gunung lu ya? Oh iya tapi sebelum ke situ produksi dulu di bawah. Oh di bawah. Nah, kalau ada yang di scene pertama itu yang awal-awal ada rumah yang tempat ibu-ibu lagi nyapu. Nah itulah rumah tempat aku lahir. Sama anaknya itu ya? Oh itu rumahnya? Lahir di situ. Iya. Aku sekali ke Pagar Alam sampai Tugu itulah. Memang kalau yang pertama kali udah jatuh cinta lihat kebun teh pasti pengen lagi. Iya. Ya sama lah kayak anak-anak teman-teman dari Forpa Besemah waktu itu gepeng naik Madi. Halo naik Madi. Wah itu luar biasa. Banyak lah pokoknya kita dapat dari situ dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tapi artinya tanpa dukungan mereka, karena aku memang hobi naik gunung itu hobi. Cuman saat aku naik Dempo untuk video klip itu setelah terakhir tuh 97 kan naik gunung. Tahun 97. Nah itu 2000. Nah 2019. Tuh udah berapa tahun tuh? Udah banyak berubah. Nah, iya itu pertama kali. Setelah sekian lama, ya alhamdulillah, pokoknya lancar lah. Lancar ya? Ya naik itu dan dapat. Pas produksi video klip lancar juga?
cuaca segala macam ya. Iya, alhamdulillah tuh di ini. Berarti di sehari itu langsung udah bungkus nih. Kita di sana 4 hari. 4 hari ya. 4 hari itu syuting dulu di bawah sekitar 2 hari. Setelah itu kita naik gunung. Besok paginya syuting sampai di atas ya, puncak. Itu paginya itu syuting sampai sore dan sorenya turun. Berarti 2 hari ya? 4 hari. Iya, di gunung. Untuk ininya. Lumayan. Aku pikir seharian itu borong, tapi luar biasa. Ya pasti dah inilah ya. Naik gunungnya belum, itu. Iya. Gitu. Wah, itu luar biasa itu 11 jam yang biasanya uang ya sekitar 7 jam, 8 jam gitu. Tapi kalau aku lihat itu kayaknya posisi cerah. Nah, yang waktu kemarin itu Jim, aku ke Pagar Alam. Kabut. Jadi kayak pas musim kemarau ya? Mungkin ya. Jadi udah kelihatan bahwa itu pas iya, ada dia tuh jam-jamnya tuh. Jam-jamnya ada. Biasanya pagi tuh. Pagi ya. Iya, mungkin belum bangun gitu. Ya, kalau jam 6 tuh biasanya terang tuh, bersih. Biasanya. Gitu ya. Mungkin ya ini ya, awannya turun kali kan. Mantapnya nih tuh. Cerita video klip. Ya, dan luar biasa. Yang dengan hasil yang explore video klip itu puas juga pas udah ininya. Ya, aku harus ngomong cak mana lagi, karena itu ya satu inilah. Ya itu pencapaian yang luar biasa sih menurutku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi lah tentang berarti dari prosesnya. Kemarin aku lihat juga video klip yang untuk apa tuh, ada kiriman buat ini ya, apa semacam apa tuh ya, ada lagu apa sih yang sikonya lagi tuh, yang ada officialnya tuh video klipnya. Official? Ada tuh, lupa tuh. Ada satu lagi. Yang Southeast Asia itu? Mungkin ya, yang itu ya, buat di luar Palembang tuh salah. Iya, itu kalau itu ini support sama kawan, jadi dia tuh punya media Southeast Asia, The Good News from Southeast Asia. Ya, dia juga foundernya Good News from Indonesia itu, GNFI, kalau pernah dengar. Dan dia bikin media sekolah lagi. Terus aku sih yang tawarin. Itu. Iya, si Mas Ari juga, Ahyari namanya. Mas Ahyari juga yang nulis lirik salah satu lagu di album itu. Get Rest My Rainforest itu bikinan Mas Ahyari itu. Nah, ini album. Nah, ini ininya. Albumnya 3.500 Hz. Nah, itu artworknya Acil ya. Dan fotonya Rico. Itu. Rico. Banyak disupport sama kawan. Susahnya. Ini kayak serangga ya? Bukan? Iya, itulah yang 3.500 Hz itu suara dia ini. Nah, ini buat kalian yang belum beli CD-nya nih, bisa, masih ada nih dijual? Masih ada di The Majors Palembang, di Ten Story. Nggak lagi kayaknya, sekarang di ini kan ya, The Majors Palembang pokoknya. Apa tuh, ada tempatnya di Veteran sekarang. Nah, ini biar lihat, ada berapa lipatan ya, 1, 2, 3, 4. Dan di sini ada lirik-liriknya, dan di sini ada belakang kata-kata ininya lah. Masih mengadopsi cara lama lah. Iya. Kadang-kadang si thanks to kan. Iya. Itu. Production, arrangement kayak gitu kan. Oke. Lebih detail ya kayaknya kalau. Ini lagi gitar nih dia. Iya. Ini sengaja nih logo kayak. Ya logo Hutan Tropis karena first album kan, album pertama. Ini aku udah lama megang CD ini, Jim. Serius, Jim? Iya, sama. Nah, nih. Aku juga sama. Nah, logonya. Iya. Logo dibuat siapa nih? Logo dibuat oleh Nugroho, teman juga. Waktu itu dia lagi di Papua. Oke. Aku kasih kabari, ini tolong ini dong bikinin logo ya kan. Untuk aku punya band namanya Hutan Tropis. Oh iya, tunggu sebentar katanya. 15 menit kemudian dia kirimin logo. Gimana katanya? Oke, langsung. Bungkus ya. Bungkus langsung. Ini kayak bunga ya. Ya kalau itu banyak ininya sih. Ya kalau dia bunga matahari.
Nah, jadi di album 3500 Hz ini ada 9 lagu ya? 1, Ya, 2, 3. Ini berapa sih dijual? 35 kalau salah. 35 ya? 35.000. Iya. Jadi kalau selain di the major spot tadi, berarti bisa langsung kontak secara personal. Enggak, kalau sekarang lebih banyak di itu sih, di gerainya The Majors. The Majors ya? Oh, wajib sana ya? Udah pegang lagi sekarang udah. Oh, kayak gitu. Oh, ini berarti pegangan pribadi ya? Nah, jadi ini itu bawa gitu. Oh, culik. Iya lah, wajib. Sengaja. Iya dah. Kebetulan masih ada Siko itu. Siko ini untuk arsip, dan ini yang sudah dilegalisir ini. Mastering bukan itu? Enggak, kalau masternya kan di The Majors. Oke. Ngomong-ngomong masalah ini, Jim. Ini kan manggung ya. Nah, sampai sekarang aku lihat itu udah hampir tiap bulan ya. Kalau nggak salah sih masih kok sekarang ya pasca pandemi kemarin yang sudah fade out ini itu udah lumayan sering lagi. Iya. Udah lumayan sering. Tiap bulan tuh. Panggung luar juga pernah? Di luar ya, Palembang? Ya pernah yang paling ini di Java Jazz sih. Oh, Java Jazz ya? Iya. Tahun berapa tuh? 2019 bulan Maret ya. Di sana ada berapa panggung kalau salah ya? Ya ada beberapa panggung. Nah kami di The Major Stage. Oh, ada stage. Ada stage The Major waktu itu bareng sama apa band Anda ini Mata Jiwa. Bareng sama banyak lah di situ. Yang paling jauh kemana? Yang paling jauh itu yang effortnya agak lumayan ke Padang sama Jambi, karena waktu itu langsung dikejar dua tempat itu kan. Sehari? Enggak, perjalanan tuh karena banyak kena macet waktu itu. Yang biasanya ditempuh tuh sekitar 18 sampai 20 jam, kami 34 jam ya. Wow. Jalur darat. 34 jam naik mobil dari sini. Nah, terus sampai di situ langsung besok malamnya main, setelah habis main di Padang langsung tembak ke Jambi. Oke. Oh, Padang duluan ya berarti ya. Padang duluan langsung ke India dulu. Soal besoknya habis main itu langsung tembak ke Jambi. Sampai di Jambi langsung manggung. Maksudnya pas nyampe. Pas nyampe. Pas-pasan ya? Langsung manggung. Iya. Kacau. Ini dulu kok. Siap-siap sebentar terus udah langsung manggung. Udah habis itu langsung balik. Waktu itu sama Geram. Oh. Iya. Tapi 2 band. Oh, 2 band. Berarti ikut Padang ya? Iya. Oh. Geram sama Hutan Tropis waktu itu. Nah, kira-kira kalau yang berkesan lagi nih, apa lah kira-kira ini? Kayaknya di Java Jazz itu kayaknya. Oh, Java Jazz itu. Iya, karena ya maksudku tiba-tiba manggung di Java Jazz itu. Ya mas itu mana event yang internasional itu terus kita yang sepanggung sama kami itu ada budak-budak kecil-kecil itu dari Jepang. Serius? Yang main lagu jazz itu. Dengan tingkat kesulitan tinggi itu, padahal mereka tuh baru SMP usianya. Aduh, wajah itu lah. Ada dengan ya Marco Marce, terus pas manggung itu ditonton oleh banyak kan, ada Enda Enresa, Resanya ada Nino Club Project itu. Ya termasuk ini juga kalau salah itu Anda ada juga di situ. Berapa lagu mainnya? Satu album. Ya. Berarti terserah ya kalau setelan itu. Iya. Dikasih waktu tuh apa? Iya, dikasih waktu. Dikasih waktu. Itu 40 menit kalau salah. 40 menit ya. Iya. Habis dia di pantai nih. Iya. Kayaknya itu sih, karena apa ya? Ya, enak bisa manggung di festival yang lumayan ini kan. Lumayan yang besar lah. Ya, internasional ya. Iya. Pasti banyak lah ya. Itu, tapi ya kalau nyusun jadwal balik ke ini sudah ada si teksline ya untuk jadwal. Ya karena kan tidak pulau yang rapatnya tidak, terus habis itu tidak pulau keluar tuh tidak. Karena sifatnya ya aktivitas dia. Ya mungkin belum juga sih. Nanti ini kalau manggung ini kan udah 4 tahun. Iya. Dan yang
di kami bawainnya ya lagunya ya itu muter di 9 lagu itulah selama 4 tahun ini kan. Dan formasinya? Dan ini mungkin ada penyegaran dikit lah karena sudah ada beberapa lagu yang baru kan. Tapi tetap pengennya tuh memang pengennya album lagi setelah itu, pengen album lagi. Cuman ya kondisi apalagi kita sudah ini kan, dewek lah, keluarga sudah banyak ini kepentingan yang lain dan kita harus bisa ini kan adaptasi sama. Berarti untuk ke depan ada proyek-proyek yang tadi ya berarti ya? Ya album lagi. Album ya pastinya ya. Harus itu kayaknya sih. Ngejar panggung enggak pula lah ya berarti ya? Kayaknya tidak pulau. Tapi sekarang udah lumayan ya. Ya apalagi sampai ngejar gitu kayaknya. Siapa sih? Tidak juga kalau nggak ngejar. Dan ya mungkin kalau ini lebih sering ke acara budak-budak kali ya. Itu tadi ya. Acara budak-budak lah yang apa? Yang komunitas, yang budak-budak galak ngadoi ini kolektifan. Gitu ya. Nah kalau ini Jim, ini kan hutan tropis nih pasti ya nggak jauh dari lingkungan hidup tadi ya. Dan respon dari pihak-pihak yang kayak kaitan di sini kan mungkin WAHI atau apapun itu kan yang aktivis apa kayak gitu kan. Itu udah ada juga koneksi ke situ. Iya sih ya secara organik baik sebenarnya karena mungkin mengangkat permasalahan yang sama kali ya. Iya. Tapi aku juga sebenarnya ini aku tuh tidak juga memposisikan diri sebagai aktivis tidak sebenarnya karena apa yang aku ungkapkan di situ tuh ya sebetulnya karena sangat berkaitan sama diri aku baik. Cak mana sih Cinde itu selama ini, cak mana sih Gunung Dempo itu selama ini, yang daerah dusun Bostu di Lahat tuh cak mana. Jadi cuman itu baik. Nah, tidak pengen juga kayak sok-sok pintar, ada di forum-forum lingkungan tidak juga. Nah tapi teman-teman juga kadang-kadang kawan-kawan ini kayak dari Walhi misalnya kan menunjuk apresiasi sama hutan tropis dengan ngundang pada saat dia bikin acara, mereka bikin acara, terus habis itu teman-teman yang lain lah yang peduli lingkungan, Mapala misalnya yang itu dia tuh bersyukur banget masa aku tuh tapi tidak perlu langsung dijadikan itu sebagai sebagai aktivis atau cak mana, aku juga ngeri juga masa itu kita bukan sekapasitas itulah, kita musisi lah. Jadi musik ya. Tadi kan ngobrol masalah ke depan ini album lah ya. Kira-kira tentang apa nih album ke depan ini? Ya kalau aku sih enggak pengen makso ke ya. Artinya mengalir baik karena aku sadar aku juga bukan orang yang ini kan, bukan orang yang paham betul tentang permasalahan lingkungan dan hanya yang terdekat baik. Jadi sebisa mungkin tidak pengen ini sih memaksakan sesuatu. Tetap pengennya itu yang kejujuran dalam menceritakan sesuatu itu aku yang pengen pengen ditampilkan. Oke. Itu sih. Ngalir lah berarti ya. Ya ngalir baik. Nggak usah supaya tetap dapat enjoy-nya gitu loh. Ya takutnya orang terjebak. Pas denger lagu ini, kayak gini-gini, nanti ini mungkin ya karena banyak sisi lah ya, dari sama itu juga ya. Meminimalisir ini juga. Kadang kita punya prediksi gitu. Kalau aku bikin cak ini uang cak mana ya. Minimalisir itulah. Makanya ya tetap jujur baik dengan apa yang sudah akhirnya ya sudah dikenal ke budak-budak cak itu baik. Apapun itu. Ini ngomong-ngomong promosi band Hutan Tropis di mana, Pak?
Ada di platform kayak YouTube, ada beberapa video klip, dan di YouTube itu juga ada album lengkapnya juga di situ. Oh di situ ya, sengaja memang ya? Kayaknya itu dari ini sih, dari apa namanya, dari label kayaknya. Oh. Ya, album penuhnya ada di situ. Iya. Terus sudah itu YouTube musik ya, YouTube musik, ada di YouTube musik. YouTube musik ya. Kemudian di apa ya platform Spotify, Joox, dan yang lain-lain tuh. Kalau untuk yang dengerin ya. Dengerin. Kalau untuk interaktif buat yang di luar dari itu, Instagram? Iya, Instagram ada hutantropis.ofc. Instagram. Terus Football Club. Bukan. OFC, official maksudnya. Official. Oh gitu ya. Bukan official. Ada di Twitter juga OFC_hutantropis. Aktif juga di Twitter ya. Ya mulai belakangan ini sejak ada Takslan kayaknya mulai digerain lah seluruh medsos ya. Ya, Facebook juga sudah agak jarang, tapi connect kok di platform lain. Jadi connect, update-nya tetap bisa dilihat di Facebook juga. Yang kira-kira rombongan lagi rame lah yang kini ya. Iya. Mana yang ini? TikTok beda kan? Dia karena bingung masuk TikTok apa dia. Ini. Benar. Bisa TikTok. Bisa ya? Bisa. Kan ada ini, rules-nya masih bebas. Iya, tapi beberapa kali aku cek ada di lagunya Hutantropis di TikTok. Iya. Ya bisa dipakai untuk back sound. Iya. Nari-nari. Oke. Gitu. Terima kasih Jim, gue udah ada waktunya kita ngobrolin band Hutantropis sama CD-nya nih. Iya, bawa itu. Bawa. Iya. Jadi masih ada ya? Oke, terima kasih udah waktunya Jim, dan saksikan channel-channel konten-konten dari kita dari Palembang Subkultur. Terima kasih Jim. Thank you. Ya. Palembang Subkultur. Okay. PSK. PSK. PSK apa PSC? PSK. Oh, PSK.